Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian sehat selalu ya. Karena ada berita yang baru update masyarakat di Helvetia banyak yang terkena virus corona atau menjadi penyumbang terbesar kedua di Kota Medan. Hati-hati, kita sangat dekat dengan Helvetia. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asror Amhar dengan inisial MA di video yang super ini pada mata pelajaran OTK Keprotokolan kelas 12 OTKP. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya materi yang kita pelajari pada video kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mampu memahaminya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang keempat ini, saya akan membawakan materi mengenai kegiatan keprotokolan. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai materi kali ini, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi kali ini, apa yang ingin kita capai dari materi kali ini. Langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan keprotokolan. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Dan yang ketiga, menguraikan pelaksanaan kegiatan keprotokolan. Nah, tujuan inilah yang akan kita capai atau yang harus kalian pahami dalam materi kali ini. Jadi, dengarkan dengan baik, simak dengan baik video kali ini karena ini sangat bermanfaat bagi kalian di dunia kerja nantinya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kegiatan keprotokolan. Kegiatan keprotokolan dibagi atas dua, yaitu kegiatan yang bersifat umum atau kenegaraan dan kegiatan yang bersifat perguruan tinggi atau instansi. Nah, apa saja jenis kegiatan yang termasuk kegiatan keprotokolan secara umum atau kenegaraan? Mari kita lihat. Yaitu yang pertama, upacara pelantikan dan serah terima jabatan. Yang kedua, penandatanganan naskah kerjasama. Yang ketiga, upacara sumpah pegawai. Yang keempat, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru. Dan yang terakhir, peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya. Nah, untuk jenis kegiatan yang ada pada perguruan tinggi atau suatu instansi, yaitu yang pertama, upacara disnatalis. Nah, disnatalis ini merupakan upacara ulang tahun sebuah perguruan tinggi atau instansi ya. Yang kedua, upacara wisuda sarjana. Yang ketiga, upacara pengukuhan guru besar. Dan yang keempat, upacara promosi doktor atau doktor honoris causa. Di sini dokter ya, bukan dokter. Dokter itu bagian kesehatan. Nah, untuk dokter ini merupakan sebuah titel sejauh mana pendidikan yang dia capai, yaitu biasa kita sering lihat atau dengar yaitu S3 ya. Nah, jika kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, maka kegiatan-kegiatan pada slide yang Bapak paparkan ini akan banyak kalian jumpain di sana. Dari disnatalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan lain sebagainya. Nah, jenis kegiatan keprotokolan. Keprotokolan dalam hubungannya dengan praktik lapangan yang sesungguhnya
Haryadi 1994 mengemukakan adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Nah, dalam praktik lapangannya tentu ada hal-hal yang mendapat perhatian khusus. Haryadi mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama, mengikuti rapat-rapat panitia sejak awal sehingga mengetahui rencana awal dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengetahui secara mendalam tentang bentuk kegiatan, penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, teknis pelaksanaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menguasai susunan acara dan petugasnya. Yang keempat, mempersiapkan skrip atau konsep wacana yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, menunjuk seorang sebagai pembantu atau penghubung yang menjadi penghubung antara pembawa acara dan pelaksana. Nah, kelima hal inilah yang menjadi perhatian khusus ketika praktik lapangan pada kegiatan keprotokolan. Jadi, ilmu ini sebagai dasar untuk kalian jika kalian mengikuti atau menjadi penanggung jawab di kegiatan-kegiatan resmi pada kenegaraan atau pada suatu instansi, ya. Makanya saya bilang ini merupakan pembelajaran yang penting untuk kalian, karena ini sangat berharga di dunia kerja nantinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Seperti video-video sebelumnya, ruang lingkup kegiatan protokol sebenarnya itu saja, yaitu tata ruang, tata tempat, dan tata upacara dan sebagainya. Banyak lagi ya. Nah, kita masuk yang pertama, tata ruang. Apa itu? Yaitu pengatur ruang, tempat-tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas dan dipersiapkan sesuai jenis aktivitasnya. Nah, apa saja itu? Yaitu perangkat keras, contohnya kursi, sofa, dan lain-lainnya. Perangkat lunak, contohnya penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan. Nah, di sini perangkat lunak ini lebih ke orang ya. Orang yang sebagai penerima tamu, pemandu acara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tata suara. Dan yang terakhir tata lampu. Tata suara dan tata lampu mengenai bagaimana suara dari sound system tersebut diletakkan dengan baik sehingga suara kita terdengar oleh seluruh tamu atau pengunjung suatu kegiatan tersebut. Begitu juga dengan tata lampunya ditempatkan dengan baik. Intinya dalam tata ruang ini bagaimana kita mengatur suatu ruangan beserta perangkat-perangkatnya sesuai dengan jenis aktivitas yang kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu tata upacara. Nah, apa itu tata upacara? Yaitu tata urutan kegiatan. Di sini tata upacara bukan hanya sekedar kita upacara menghormat bendera ya, tapi lebih ke tata urutan kegiatan. Apa itu? Yaitu pengatur ruang tempat-tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas dan dipersiapkan sesuai jenis aktivitasnya. Nah, tata upacara ini terbagi dua, yaitu tata upacara bendera dan tata upacara bukan bendera. Di sinilah letak tata urutan kegiatan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan dalam tata upacara ini yaitu yang pertama, jenis kegiatan, bahasa pengantar, serta materi aktivitas. Nah, jenis kegiatan ini seperti yang saya bilang tadi, apakah merupakan tata upacara penghormatan bendera atau tata upacara bukan penghormatan bendera. Ini yang perlu kalian perhatikan. Tiga hal ini ya. Baik, selanjutnya yaitu tata tempat. Tata tempat merupakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas jabatan maupun kedudukan sosial mereka. Tata tempat ini bisa juga disebut sebagai tata kelola atau pengaturan bagi orang yang layak didahulukan. Disitulah letak penghormatan kita terhadap orang tersebut. Nah, apa saja itu? Yaitu tata tempat duduk, tata urutan kedatangan dan kepergian, serta tata urutan memasuki kendaraan. Nah, dalam tata tempat duduk kita lihat. Dalam tata tempat duduk
keprotokolan, orang yang pertama atau orang yang diutamakan yaitu orang yang berada di sebelah kanan. Jika mereka 3 orang, maka inilah orang yang paling utama. Dan orang keduanya yaitu berada di sebelah kirinya, serta orang yang ketiga yaitu berada di sebelah kanannya. Begitu pula selanjutnya. Nah, jika mereka 2 orang, maka inilah yang menjadi orang utama. Lihat di sebelah kanan orang tersebut. Nah, ini ya. Jika kalian pernah melihat video-video tentang kepresidenan, maka kalian akan selalu melihat presiden kita selalu berada di sebelah kanan wakil presiden kita. Nah, itu bukan serta-merta begitu saja, tapi sudah diatur dalam keprotokolan. Begini letaknya. Yang pertama di sini, orang yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Begitu juga seterusnya, orang yang keempat berada di sini, orang yang kelima berada di sini. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, untuk tata busana yaitu pengaturan pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh pejabat ataupun pelaksana kegiatan. Yang termasuk dalam tata busana yaitu yang pertama pakaian sipil lengkap, sipil harian, dinas lapangan, dan lain sebagainya. Ini merupakan pakaian-pakaian resmi suatu perusahaan atau suatu instansi tersebut ya, yang digunakan pada acara-acara tertentu, tidak dipakai pada sembarangan waktu. Di sinilah letak tata keprotokolannya. Nah, toga ini kita pakai pada saat wisuda sarjana ya. Seperti yang saya bilang tadi, dipakai pada saat-saat acara resmi saja. Berikutnya yaitu tata warkat. Nah, tata warkat ini merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Nah, kalau dalam kantor-kantor yaitu tata warkat seperti perjalanan surat kita sudah sampai mana. Nah, yang perlu diperhatikan dalam undangan yang akan dikirim yaitu seperti yang Bapak paparkan pada slide ini, dari daftar tamu sampai batas waktu pengiriman dan waktu penerimaan tamu, semua diperhatikan ya. Sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan keprotokolan, yaitu yang pertama upacara pelantikan dan serah terima jabatan. Nah, dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan, apa saja sih yang dilakukan? Yaitu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tata ruang. Yang kedua, tata upacara dan urutan acaranya. Apa saja urutan acaranya? Yaitu dari pembukaan sampai ke ramah tamah. Bisa kalian baca pada slide yang Bapak paparkan ya. Pembukaan, pembacaan surat, sampai ke penandatanganan berita acara dan ramah tamah. Begitu pula dengan upacara penandatanganan naskah kerjasama. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama tata ruang, kelengkapan upacara, serta urutan acaranya. Nah, dari pembukaan sampai penutup bisa kalian baca pada slide yang telah Bapak paparkan. Sampai sini cukup jelas ya. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lebih mendetail. Nah, masih banyak lagi acara-acara resmi lainnya. Bisa kalian baca di internet atau buku-buku terkait mengenai tata kegiatan keprotokolan. Sekian video pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan langsung ke Bapak. Kita diskusi bersama-sama di e-learning kalian. Keaktifan kalian akan saya nilai berdasarkan seberapa sering kalian bertanya kepada saya atau seberapa sering kalian berdiskusi kepada saya. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada video ini,
Marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita pelajari ini bisa kita implementasikan di kehidupan yang akan datang atau pada saat kita mencari kerja dan melaksanakan sebuah pekerjaan tersebut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedikit saran dari saya, setiap ilmu yang kalian pelajari tidak ada hal yang sia-sia. Semua ini akan bernilai pada saat kalian mencari pekerjaan nanti. Jadi tetap semangat, jangan sampai menyesal karena kalian malas belajar. Harus tetap semangat mencari ilmu, belajar, dan belajar. Dan tetap ikutin protokol kesehatan, menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan. Sekian dari Bapak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Muhammad Asro Anhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.